Halo guys, balik lagi bersama Nixia di channel Spicy Gingers. Dan di video kali ini Nixia mau review sebuah laptop yang udah ada di depan Nixia. Ini adalah HP Envy X360 13 inch 2020. Nah, langsung aja kita lihat dari bodinya si laptop ini, yaitu ini warnanya sendiri hitam tapi namanya adalah Nightfall Black, dan dari desainnya udah pasti tipis dan elegan dan juga compact buat dibawa-bawa nih. Dan dari bobotnya sendiri ini adalah seberat 1,32 kg dan layarnya berukuran 13,3 inch sesuai namanya yang tadi. Dan untuk bodinya di sini menggunakan material full logam di keseluruhan bodinya, dan yang paling kelihatan di bagian covernya ini udah ada logo HP-nya yang simple, elegan dan juga warnanya tuh chrome. Kemudian dari laptop ini istimewanya adalah dari penggunaannya, dari form factor-nya, di mana di sini kita bisa gunakan dalam 4 mode. Yang pertama seperti layaknya laptop normal, yaitu seperti ini, notebook biasa gitu. Kemudian juga yang kedua ada mode tablet, karena di sini juga laptopnya punya layar touchscreen, dan juga dari HP juga sudah menyediakan stylusnya di paket penjualannya secara gratis. Kemudian juga ada mode reverse, yaitu bisa kita balik, dan juga ada mode 10, dimana kita bisa pasang bentuknya seperti tenda gitu. Nah, masuk di bagian dalam laptopnya, ini dari layarnya sendiri punya tipe yang glossy dan sudah menggunakan panelnya IPS low watt. Dan resolusinya ini adalah Full HD 1080p dengan refresh rate 60 Hz dan juga punya color gamut 98%. Dari desain bezelnya ini cukup tipis, dimana yang paling tipisnya di sebelah kiri dan kanannya ini adalah setebal 5 mm. Kemudian untuk rasionya screen to body di sini adalah 88%. Dan di sini juga ada webcamnya di bagian atas layar. Di sini dengan resolusi 720p, dan juga ada extra privacy nih di webcamnya, di mana disediakan tombol untuk kamera shutter di keyboardnya sini. Jadi dengan satu kali klik aja kita bisa menutup kameranya secara hardware atau secara fisiknya. Jadi pas ditekan ada seperti lapisan warna putih untuk nutupin kameranya. Kemudian kita lihat di bagian keyboardnya. Kalau dari keyboardnya sih sejauh ini yang udah Nixia pakai, di sini build-nya udah cukup bagus dan feel-nya juga enak saat digunakan. Dan yang dilihat lagi dari sebelah sini adalah, nah ini kelihatan ada engsel-nya, ada 2 buah engsel di atas keyboardnya ini yang menghubungkannya ini. Di sini juga touchpad-nya. Untuk touchpad-nya ini udah dilengkapi dengan support precision touchpad dan juga bisa multi-touch. Nah, untuk di bagian area keyboardnya ini juga sebenarnya ada stiker nih dari bawaannya HP, dimana ada 3 buah stiker. Tapi karena Nixia mau membuat tampilan laptop ini lebih clean, jadi Nixia hilangkan. Enggak lah, dihilangkan. Jadi Nixia pindahin aja ke tempat yang lebih tersembunyi, yaitu di bawah laptopnya ini. Dan untuk tumble powernya, nah tumble power ini menjadi satu dengan layout keyboardnya. Jadi di sini sengaja dibuat HP lebih lebih keras. Jadi kita nggak akan dengan secara tidak sengaja kayak kepencet dan langsung ke sleep gitu laptopnya. Jadi untuk mengaktifkan atau mengakses sleep mode-nya atau mematikannya, kita harus menahan tombol power ini 1-2 detik sampai 2 detik. Kemudian di bagian keyboard ini juga terdapat bantalan karetnya di 4 titik. Jadi ini untuk menahan layarnya saat posisinya ditutup. Nah, di bagian sini juga ada logo dari Envy-nya di bawah keyboard sebelah kiri, dan juga di bawah keyboard sebelah kanan ada logo dari speakernya, karena speakernya ini menggunakan Bang dan Olufsen. Nah, untuk speakernya sendiri ini adalah speaker stereo dari Bang dan Olufsen tadi, dan posisinya adalah di bawah kanan dan kiri sini. Jadi ini
posisinya penempatannya udah sangat baik ya, karena kalau kita ubah mode laptopnya ini ke mode tablet, pasti nanti hasil audionya nggak bakal berpengaruh saat dipakai. Kemudian ini di keyboardnya juga udah ada LED backlightnya warna putih. Langsung aja sekarang kita lihat di bagian kiri dan kanan untuk I/O-nya. Yuk. Nah, untuk konektor input outputnya kita mulai dari sebelah kiri, yaitu pertama ada satu buah audio jack combo 3,5 mm, kemudian satu buah USB 3.1 Type A yang menggunakan desain jaw drop, dan juga ada satu buah USB 3.1 Type C yang mendukung power delivery untuk charging dan juga support DisplayPort 1.4. Di sisi kanannya terdapat slot micro SD card reader, satu buah USB 3.1 Type A masih dengan desain jaw drop, dan juga satu buah DC in. Nah, di sini HP juga sudah menyediakan USB-C dongle untuk multi-port hub-nya dalam paket penjualan, di mana dia punya port Type-C to Type-C, Type A, dan juga HDMI. Nah, sekarang kita ke spesifikasinya. Laptop ini sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 4700U dengan 2 GHz base clock up to 4,2 GHz max boost clock, 8 cores. Nah, walaupun Ryzen 7 ini masih termasuk ke dalam kategori low power, namun masih cukup kok untuk menjalankan aplikasi dan game yang nggak terlalu berat. Jika kamu ingin menjalankan program yang berat, disarankan untuk mengaktifkan mode performance di HP Command Center-nya untuk memaksimalkan kinerja si prosesor, GPU, dan fan-nya. Untuk RAM-nya menggunakan DDR4 3200 sebesar 16 GB. Untuk storage menggunakan SSD sebesar 512 GB. Dan kita kembali ke layarnya yang dimana sudah menggunakan Gorilla Glass Edge to Edge. Laptop ini sudah support fitur Bright View. Namun ketika Bright View-nya diaktifkan, rasanya terlalu silau ya di mata Nixia. Mungkin karena brightness laptop ini juga mencapai 400 nits. Nah, setelah Nixia sudah menggunakan laptop ini, HP Envy 13 ini selama kurang lebih 2 mingguan, di sini Nixia menemukan beberapa kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu di Windows-nya, di mana terdapat bug di Windows 2004, di mana touchscreen dan accelerometer sensornya ini tiba-tiba bisa mati. Sedangkan di bawahnya juga, yaitu di Windows versi 1909, ini juga accelerometernya suka mati. Jadi saat itu terjadi ya harus di restart laptopnya. Tapi biasanya kejadian tersebut terjadi saat laptopnya dinyalakan dari mode sleep. Dan saat mode tablet, kita nggak bisa login Windows-nya menggunakan fingerprint karena sensor fingerprint-nya ini menyatu ya dengan keyboard-nya, yaitu di sebelah sini. Kemudian saat laptopnya diubah menjadi tablet mode, keyboard ini bakal tidak terhubung, yaitu bakal disconnect. Jadi itu berpengaruh juga ke fingerprint sensornya saat dijadikan mode tablet. Kemudian untuk pennya atau stilusnya, stylus dari HP ini sayangnya kurang terlalu akurat ya, dimana saat digunakannya ini harus agak ditekan. Selanjutnya lubang outtake-nya, ventilasinya, dimana di sini cuma ada satu, padahal di desainnya di bagian belakang itu terdapat 2 bagian lubangnya. Kemudian di bagian reader atau card readernya, di sini cuma tersedia untuk micro SD card reader. Padahal zaman sekarang banyak banget content creator yang pastinya kebanyakan menggunakan SD card. Sayangnya di sini cuma hanya support yang micro SD. Kemudian untuk baterainya, di sini HP sendiri mengklaim kalau bisa bertahan hingga 12 jam. Tapi di realitasnya dalam penggunaan sehari-hari Nixia ini bisa bertahan hanya sekitar 6-8 jam. Ya, itu tergantung lagi sih dengan aplikasi yang digunakan. Kemudian kurangnya lagi ada di konektivitasnya. Di sini nggak punya slot Thunderbolt. Dan ini kalau kita bandingkan dengan HP Spectre yang udah support Thunderbolt ya guys. Kemudian saat charging, di sini laptopnya terasa agak panas di atas keyboardnya, di dekat bawah layarnya sini.
Kemudian di adapter chargingnya juga itu bakal terasa panas. Dan berikutnya di sisi Wi-Fi-nya, Wi-Fi yang dipakai di sini masih menggunakan tipe AC dan belum menggunakan tipe AX. Kemudian dari komponennya di sini memorinya yang nggak bisa di-upgrade karena sistem memorinya yang sistem tanam onboard. Nah, selain kekurangan, pastinya laptop ini juga punya kelebihan dong guys. Nah, kita absen lagi yuk dari kelebihannya ada apa aja. Yang pertama dari sensor fingerprintnya yang terbilang cukup cepat saat sign in. Kemudian juga dari memorinya, di sini sudah menggunakan memori dengan speed 3200 MHz. Dan juga di storage-nya sudah memiliki kapasitas 512 GB dengan NVMe, di mana SSD-nya juga di sini masih bisa di-upgrade. Kemudian di suhunya nih, suhu dari laptop ini ketika digunakan daily use tanpa di-charge ya, ini mendapatkan suhunya sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Dan juga untuk AC adapternya 65 watt, ini bisa mencharge full sekitar 1 jam dengan fitur HP Smart AC Power Adapter. Dan laptop ini juga masih punya jack audio 3,5 mm, walaupun laptop ini ukurannya cukup tipis ya. Kemudian juga punya lubang intake yang besar di bagian bawah dan juga terdapat rubber fit atau karetnya di bagian bawahnya ini untuk memastikan laptop ini mendapatkan ruang udara masuk yang cukup luas. Kemudian juga untuk pennya atau stilusnya ini bisa di rechargeable sampai 30 hari bisa digunakannya. Dan yang terakhir di laptop ini di sisi USB-C-nya yang bisa dipakai untuk charging, dan itu bisa kalau charger dan kabelnya itu udah support. Dan juga ada fitur reverse charge di mana kita bisa men-charge handphone kita melalui port USB-C di laptop ini. Nah, untuk additional free software-nya kita bakal mendapatkan Office Home and Student 2019 dari laptop ini, dan juga dapat free trial software yaitu ada ExpressVPN, LastPass Password Manager, dan juga dapat Dropbox storage sebesar 25 GB selama 6 bulan. Dan juga selain kita mendapatkan garansi normalnya yang selama 2 tahun, kita juga bakal mendapatkan extra accidental protection selama 1 tahun, di mana kita dapat proteksi untuk kecelakaan yang tidak disengaja, seperti misalnya kalau laptopnya jatuh atau terkena tumpahan air, atau juga untuk konsleting. Oke guys, jadi kesimpulannya dari review kali ini yaitu kalau kamu butuh laptop yang Windows dan juga portable, seperti untuk keperluan multimedia atau bisnis yang sering dibawa-bawa untuk meeting, HP Envy 13X360 ini bisa banget dijadiin pilihan kamu. Oke guys, kayaknya sekian review HP Envy 13X360 bersama Nixia. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa juga untuk komen. So, thank you and see you on next video. Bye-bye. Tapi kan sekarang lagi PSBB ya guys. Kayaknya mendingan saya Nixia rakit PC aja sih. Kan di Spicy Ginger banyak video rakit PC. Laptop HP Envy